Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Syariah semua, selamat datang kembali di Soul Talk Podcast. Dan hari ini kita akan bahas topik yang sangat relevan ya, sekaligus menarik banget karena kita belum pernah bahas nih di episode-episode sebelumnya, yaitu mengenai asuransi syariah ini dalam perspektif Islam. Nah, karena banyak banget yang bertanya, sebenarnya apa sih asuransi itu, khususnya asuransi jiwa, dan bagaimana pandangan Islam terhadapnya. Untuk itu aku nggak sendiri karena sudah hadir bersama kita Dewan Pengawas Syariah Prudential, yaitu adalah Bapak Haji Ahmad Nuryadi. Mari kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Nuryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir di sini. Terima kasih ya, luar biasa. Kita sangat appreciate sekali dengan kehadiran beliau untuk bisa sharing nih kepada Sobat Syariah semuanya. Oke. Nah Pak Nuryadi, kalau kita bahas mengenai asuransi jiwa itu kan mungkin luas ya Pak ya kaitannya. Tapi mungkin nggak sih Pak boleh diceritakan ke Sobat Syariah, apa sih sebenarnya asuransi jiwa? Mungkin lebih detail atau mungkin Bapak kasih mau contoh-contoh juga, silakan pakai yang bahasa sederhana nih Pak, biar Sobat Syariah lebih paham juga. Baik, Sobat Syariah yang berbahagia, asuransi jiwa sederhananya adalah sebuah ikhtiar untuk mendapatkan perlindungan. Bayangkan bila kita keluar rumah, berada di jalan raya, mungkin ada kita menghadapi kecelakaan yang di depan, bisa kecelakaan itu bisa penyakit ataupun kehilangan kekayaan kita ataupun sesuatu yang kita miliki. Nah, asuransi ini jadi ibaratnya sebagai payung yang kita siapkan. Kalau terjadi hujan, maka kita dapat melindungi diri kita dari sentuhan air hujan yang mungkin bisa menyebabkan penyakit. Jadi artinya fungsinya adalah melindungi keluarga dan orang-orang yang kita cintai dari risiko finansial jika sesuatu terjadi pada diri kita. Itulah prinsip atau kepentingannya asuransi. Baik ya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nuryadi secara mungkin bahasa sederhananya ya Sobat Syariah ya, mengenai asuransi jiwa itu apa. Oke, jadi clear ya Sobat Syariah mengenai asuransi jiwa itu seperti apa. Nah kita coba ngerucut lagi nih, kalau bagaimana caranya dari pandangan sudut pandang Islam nih, khususnya asuransi syariah seperti apa. Kita coba bahas nih ke Pak Nuryadi, seperti apa itu Pak? Terima kasih. Dalam Islam kita mengenal prinsip ta'awun atau saling tolong-menolong antara sesama. Artinya asuransi syariah bukan sekadar kontrak bisnis, tapi merupakan satu wadah di mana para peserta saling membantu untuk memberikan kontribusi berupa finansial yang disepakati. Maka atas kontribusi tersebut, dana-dana yang terkumpul di dalam tabung tabarruk akan dipakai untuk menolong salah seorang anggota yang mendapatkan musibah. Inilah yang membuat asuransi syariah berbeda dari konvensional, sehingga Islam mengajarkan kepada kita tentang keseimbangan dalam hidup ini antara ikhtiar untuk mendapatkan kehidupan dunia dan juga mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat nanti, supaya di dunia, fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita mendapatkan kebaikan, juga di akhirat. Kemudian daripada itu kita lihat bahwa prinsip Al-Quran di dalam surah Al-Hasyr telah menyebutkan, yang artinya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Jadi ada dua prinsip. Yang pertama bertakwa. Bertakwa maknanya beriman dan melakukan amal soleh. Di antara amal soleh itu adalah sifat tawakal kepada Allah. Dan yang kedua adalah mempersiapkan diri untuk hari esok. Ya, hari esok di mana kita sudah misalnya pensiun, ataupun hari esok ketika kita berada di alam akhirat, ataupun hari esok ketika kematian menjenguk, menyumpai kita, maka apakah yang kita persiapkan. Dan kemudian tentang persiapan ini saya teringat
dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ikhtiar mempersiapkan mempersiapkan hari esok yang baik dan ikhtiar untuk melindungi diri dari potensi datangnya musibah. Ya, di dalam sebuah hadis datang seorang sahabat dari luar kota menunggangi atau mengendari onta. Yang ketika itu Nabi Muhammad berada di masjid. Lalu orang itu mengucap salam masuk ke dalam masjid dan Nabi menjawab salamnya, waalaikumsalam. Seraya Nabi bertanya kepada si fulan, wahai saudara, di mana saudara tinggalkan kendaraan saudara? Oh, beliau menjawab dengan senang hati, saya tinggalkan di luar masjid di pekarangan. Lalu Nabi bertanya lagi, apakah saudara telah mengikatnya? Ya, belum, saya bertawakal kepada Allah, biar Allah yang menjaga. Lalu kata Nabi, saudara tidak demikian. Bertawakal artinya saudara ikat dahulu dengan baik agar kendaraan saudara tidak hilang dan tidak melarikan diri, dan kemudian dengan mengikat itu insya Allah Allah akan melindungi saudara tidak kehilangan kendaraan tersebut. Artinya tawakal itu tidak melepaskan diri dari ikhtiar. Orang yang berikhtiar itulah orang yang bertawakal. Nah, salah satu contoh ikhtiar kita adalah produk asuransi jiwa yang ditawarkan oleh Prudential Syariah Life Assurance yang kita berada di dalamnya, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ini benar-benar lengkap banget ya Sobat Syariah ya. Sampai tadi bahkan juga ada cerita di balik itu semua ya Pak, bahwa kita tidak hanya sekedar ya sudah kita berserah diri mengenai takdir kepada Allah. Betul, memang kita berserah diri ya Pak, tapi ada bentuk ikhtiar kita dan juga bentuk tawakal kita ya, seperti itu. Luar biasa nih Sobat Syariah. Oke, nah kalau kita bicara mengenai ekspansi nih asuransi syariah, tentu yang dibawakan bukan hanya tentang produk saja ya Pak, tapi juga nilai atau value seperti itu. Nah mungkin Bapak bisa ceritakan nilai-nilai dalam Islam apa saja sih yang menjadi fondasi dalam produk apalagi Prudential Syariah seperti itu. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Pasti kita memiliki nilai-nilai yang menjadi landasan berpijak asuransi syariah. Yang pertama, nilai yang utama adalah tauhid. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menciptakan seluruh alam raya ini beserta isinya, dan Dia jugalah yang memberikan perlindungan khususnya kepada kita dari semua mara bahaya dan musibah. Dia yang memberikan rezeki, Dia yang memberikan kesembuhan dari penyakit, Dia memberikan hidayah petunjuk bagi kehidupan. Sementara asuransi adalah merupakan sarana dari inisiatif kita sebagai orang yang berakal, sebagai manusia yang diperintahkan untuk melindungi diri dari potensi timbulnya risiko di kemudian hari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nilai-nilai ta'awun. Ini semua adalah merupakan dasar yang sangat penting, di mana nilai saling tolong-menolong merupakan nilai manusia yang beradab, manusia yang berpendidikan, manusia yang memiliki semangat untuk saling menolong di antara sesamanya. Maka masing-masing bersepakat untuk membentuk tabung yang disebut dengan tabarru, di mana tabarru adalah tujuannya menyerahkan sebagian dari hasil rezeki yang dimiliki sesuai dengan kesepakatan. Semuanya memasukkan ke dalam tabung itu, yang tabung itu gunanya untuk menutupi jikalau ada di antara salah seorang anggota menghadapi musibah. Itu adalah prinsip ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan kalian saling kerjasama, tolong menolong untuk menegakkan kebaikan dan bertakwa kepada Allah. Dan prinsip yang ketiga yang lebih penting adalah prinsip keadilan. Keadilan adalah untuk semua. Tidak ada di antara anggota kita yang diperlakukan secara tidak adil. Karena keadilan adalah merupakan prinsip nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Dimanapun kita berada, maka keadilan harus dan wajib kita tegakkan. Ini prinsip yang ketiga yang sangat penting yang mendasari bangunan struktur asuransi syariah. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah tentu saja sifat amanah yang merupakan warisan dari sifat para nabi dan rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Amanah ini adalah menunjukkan bahwa
kita mengumpulkan dana-dana dari para peserta, yang kemudian dana itu kita manage, kita atur dan kita urus sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang profesional. Lalu kita investasikan pada investasi-investasi yang dibenarkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian hasilnya akan kita distribusikan baik untuk para peserta dan sebagian boleh diberikan kepada para pengelola sebagai ujroh atau ganjaran untuk dia, dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan secara profesional. Itu yang keempat, Mbak. Yang kelima yang kita katakan terakhir lah adalah maslahat. Maslahat adalah kepentingan dan kebaikan. Tujuannya agar memberikan manfaat kepada seluruh anggota kita dengan sebaik-baiknya, bukan sekedar mengejar profit ataupun keuntungan. Jadi kalau kita dapat simpulkan bahwa asuransi syariah yang pertama adalah kesepakatan kerjasama antara sesama para peserta dalam rangka saling berderma, saling memberikan sedekah, dan sedekah itu adalah ibadah yang sangat banyak manfaatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada penyataan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Subhanahu wa taala menasihatkan setiap kita yang memiliki sebagian rezeki yang Allah limpahkan agar kita keluarkan, infakkan sebagian itu untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan sedekah, derma dan membantu antara sesama kita, ya, sebelum datangnya kematian. Kalau sudah datang kematian baru kalian akan minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku tangguh waktu sebentar saja. Dengan waktu yang sebentar aku akan memberikan sedekah, karena begitu besarnya pahala sedekah yang sangat besar, sehingga dia minta sedikit aja waktu. Nah, kita yang masih diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, dan sebagainya yang mencukupi kita, marilah kita sedekahkan sebagian sebagai kontribusi kita sebagai anggota asuransi syariah di dalam naungan anggota Prudential Syariah Life Assurance. Yang kedua, bahwa sedekah ini manfaatnya adalah bisa menolak bala. Kalau ada bala dan musibah yang akan ditimpakan kepada seseorang, ketika seorang itu mengeluarkan sedekahnya, maka bala itu akan pergi, tidak akan mengenai dia. Dan di dalam keterangan hadis Nabi yang lain, dawu mardakum bisadaqat, apabila ada di antara kalian yang menderita penyakit ataupun sedang sakit, maka di antara obatnya adalah membayar sedekah. Sebanyak apapun sedekah yang kita berikan, kalau kita bayar dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan terima. Jadi saya memiliki 5 polis asuransi Prudential Syariah Life Assurance yang pada ketika setiap bulan itu akan mendapatkan peringatan atau teguran, pembayaran kontribusi Anda akan jatuh tempo. Maka saya anggap itu sebagai teguran dari Tuhan untuk memerintah saya bersedekah. Maka saya tidak akan segan-segan, akan penuh dengan semangat dan memiliki niat kepada Allah. Ya Allah, saya membayar kontribusi ini sebagai anggota asuransi syariah di Prudential Syariah Life Assurance. Ini sebagai sedekah saya, ya Allah. Terimalah sedekah saya, ya Allah, dan berikan ganjaran yang berlipat ganda. Karena Allah Ta'ala berikan, siapa yang memberikan sedekah akan diberikan ganjaran beratus-ratus kali ganda sampai 700 kali ganda. Kalau saya membayar kontribusi 1 juta, maka saya mendapatkan 700 kali ganda, 700 juta. Semuanya itu dibayar oleh Allah cash and carry. Cash and carry. Cuman tentu saja tidak di dunia. Semuanya Allah tangguhkan untuk di akhirat. Itu masalah saling sedekah. Kemudian sebagai anggota asuransi kita sesama akan saling membantu. Bila di antara kita ada yang menderita sakit ataupun ada yang mendapatkan ajalnya, kematian, maka akan kita berikan santunan itu untuk menutupi kekurangan finansial keluarganya. Ini akan sangat membantu. Maka keluarganya akan senang dan dia mengangkat kedua tangan, ya Allah, alhamdulillah ada bantuan, ada bantuan santunan dari Prudential Asuransi Syariah
dan semoga mereka mendapatkan ganjaran pahala. Jadi mereka pun mendoakan kita. Betul. Kita tidak tahu mereka di mana, mungkin ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di ujung pandang. Kita yang berada di Jakarta, kita mendapatkan pahala dari apa yang kita telah berikan sebagai santunan itu melalui kontribusi kita. Kemudian prinsip yang ketiga, di antara seluruh anggota asuransi ini, ya Mbak Tias ya, kita saling mendoakan. Masya Allah. Ketika kita membayar kontribusi kita mendoakan pertama untuk diri kita, keluarga kita, dan juga kita mendoakan seluruh anggota yang tergabung secara kolektif dalam Prudential Syariah Life Assurance. Semoga mereka diselamatkan, diberikan kebahagiaan, jalan keluar dari segala kesulitan, dan dilimpah luahkan rezekinya supaya mereka mendapatkan kebahagiaan. Jadi kita bukan hanya memperluas pasar ataupun mengejar profit, tetapi ekspansi asuransi syariah ini adalah gunanya untuk menyebarkan nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai yang merupakan nilai yang dihormati oleh seluruh manusia dimanapun mereka berada. Nilai-nilai akhlakul karimah ini harus kita sebarkan, bukan hanya kita untuk mengelola mendapatkan profit, tetapi juga untuk kita jadikan sebagai dasar bahwa umat kita melakukan perencanaan keuangan sesuai dibangun dengan nilai akhlakul karimah yang mulia. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa banget ya Sobat Syariah. Artinya tadi benar-benar itu dijabarkan oleh Pak Nuryadi itu benar-benar lengkap ya. Apalagi tadi juga ada nilai 5 juga ya, nilai yang mendasari mengenai asuransi jiwa syariah itu ya Pak, seperti apa. Jadi tidak hanya sekadar produk saja yang kita berikan untuk kepada calon nasabah ataupun masyarakat Indonesia, tapi kita juga istilah bisa dibilang ya, membawa ya nilai-nilai dalam Islam yang tentunya sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Apalagi tadi kita juga bisa bersedekah melalui asuransi jiwa, dan kita punya ikhtiar juga nih ya para Sobat Syariah. Ini benar-benar menyentuh sekali ya. Semoga Sobat Syariah juga lebih terbuka luas nih pandangannya mengenai asuransi jiwa syariah. Nah, kalau bicara mengenai ekspansi ini Pak ya, atau perluasan ya, apalagi di Indonesia saat ini, apa sih yang menjadi tantangan dan juga peluang nih Pak bagi asuransi jiwa syariah? Baik, setiap Mbak Tias ya, setiap perjuangan tentu ada tantangan. Pasti Pak ya. Dan tantangan itu menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi tantangan tersebut. Di antara tantangan yang kita hadapi atau yang ada di lingkungan kita adalah yang termasuk literasi masyarakat terhadap asuransi syariah, kemudian pemahaman mereka, kesadaran, dan keinginan untuk ikut serta di dalam asuransi. Oleh karena itu kita harus tingkatkan penyadaran ini kepada masyarakat secara luas. Harus kita tingkatkan penjelasan-penjelasan tentang prinsip-prinsip asuransi, dan juga jangan lupa kita sebarkan dari mulai mungkin di bangku-bangku sekolah dan sebagainya sampai nanti mereka itu masuk di bangku universitas, kemudian mereka keluar dan bekerja sebagai profesional muda, mereka sudah mendapatkan ilmunya itu, sehingga dengan demikian mereka lebih memahami terkait dengan prinsip-prinsip dan kemudian keindahan kita berasuransi, karena kita sesama manusia harus selalu siap bekerja sama untuk saling tolong dan menolong. Itu merupakan tantangan yang merupakan kewajiban kita untuk menyampaikan dakwah ini. Ini kan dakwah, dakwah tentang syariah, ajakan. Dakwah itu harus dengan sabar, dengan santun, dan terus-menerus dengan bahasa dan hal-hal yang bisa membuka pengertian mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang menjadi peluang, tentu saja peluang kita akan sangat besar sebagai negeri mayoritas muslim. Tentu ini merupakan peluang bagi kita untuk menyampaikan prinsip-prinsip ekonomi syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, dan semua yang mengacu kepada syariah, karena ini adalah merupakan nilai-nilai universal yang wajib kita sampaikan. Dan setiap langkah kalimat yang kita lakukan, yang kita sampaikan, jangan lupa kita niatkan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita menjadi tenaga marketing, melakukan komunikasi, menulis, menyampaikan dan sebagainya, jangan lupa itu supaya dimasukkan oleh Allah Ta'ala di dalam rekening akhirat kita, sehingga kita selalu semangat
Hari ini telah begitu banyak kalimat yang saya sampaikan, telah begitu banyak tulisan yang saya sampaikan. Kalau satu huruf diganjar 10 kali kebaikan, maka beribu huruf yang telah kita tuliskan. Maka begitu banyak kata-kata yang kita sampaikan. Semuanya itu adalah fi sabilillah, merupakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala memudahkan urusan kita dan menerima seluruh amal dan pengabdian yang telah kita lakukan dengan nama itu yang ikhlas lillahi ta'ala. Masya Allah, ya ampun, ini benar-benar menyentuh sekali ya Sobat Syariah ya. Tadi berbicara mengenai tantangannya juga, ternyata tantangan kita tuh masih sangat menjadi hal yang patut kita soroti juga ya Pak, mengenai literasi. Apalagi dengan hal seperti ini ya Sobat Syariah, karena kita fungsinya adalah untuk memberikan edukasi nih mengenai asuransi jiwa syariah itu seperti apa, agar tidak simpang siur ya di luar sana mengenai pandangan tersebut. Dan ternyata ini juga menjadi peluang yang sangat besar sekali untuk Sobat Syariah ya, untuk bisa berbagi yang namanya informasi, berbagi juga mengenai cerita ya, berbagi juga mengenai bagaimana kita untuk saling tolong menolong ya Pak ya tentunya. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi ini benar-benar paket lengkap ya Sobat Syariah. Nah, terakhir nih Pak, apa pesan Pak Nuryadi ini kepada Sobat Syariah dan juga masyarakat Indonesia tentunya mengenai pandangan asuransi syariah? Terima kasih Sobat Syariah yang kami muliakan dan kami hormati. Pesan saya sederhana, asuransi syariah adalah bentuk ikhtiar, bentuk upaya dan usaha yang dilakukan oleh manusia. Kemudian bukan berarti kita tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ini adalah wujud tawakal yang benar. Kita serahkan hasil kepada Allah ya, ikhtiar kita dengan sebaik-baiknya. Apabila tadi kita menggunakan payung, maka kita akan terlindungi. Itulah tawakal maknanya. Apabila kita mengikat kendaraan kita tadi dengan baik, maka kita terlindungi dari potensi kehilangan. Jadi potensi kehilangan dan mengingat kendaraan itu merupakan bagian dari takdir. Jadi takdir itulah di dalamnya ada ikhtiar kita. Kalau kita melakukan dengan sebaik-baiknya, maka ditakdirkan mendapat hasil yang baik. Kalau kita tidak melakukan ikhtiar, na'udzubillah, kita akan menghadapi risiko yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, jadi bukan hanya sekedar halal, bukan hanya sekedar kita mendapatkan finansial, tetapi juga kita memiliki nilai-nilai halal, pendapatan yang halal, perlindungan yang halal, yang mendapat ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang paling penting, yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wah, luar biasa sekali ya, episode kali ini sungguh detail, sungguh dalam juga ya Sobat Syariah, dan tentunya bisa menginspirasi dan juga mungkin menambah pemikiran baru buat Sobat Syariah mengenai asuransi jiwasraya itu seperti apa. Terima kasih Pak Nuryadi atas inspirasi dan juga sharingnya dan juga literasinya ya kepada Sobat Syariah untuk bisa open mind kembali mengenai asuransi jiwa syariah, dan tidak hanya sekedar solusi finansial tapi juga dari pengalaman nilai-nilai Islam dalam kehidupan ya. Oke, terima kasih atas informasi dan juga sharingnya kepada Sobat Syariah Pak Nuryadi. Mungkin sampai sini dulu episode kita kali ini, semoga menjadi pandangan baru bagi yang selama ini masih ragu-ragu dengan asuransi syariah dan semakin yakin dengan konsep tolong menolong dari asuransi syariah. Alhamdulillah, alhamdulillah, sama-sama Mbak Tias. Terima kasih atas kesempatan ini, dan juga kami haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh Sobat Syariah dimanapun Anda berada. Semoga semakin tercerahkan dan semangat, kemudian memiliki keinginan untuk bergabung dengan Prudential Syariah Life Assurance untuk kebaikan kita bersama dan untuk perlindungan keluarga kita secara maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.